Saat ini kita akan mencoba bercerita tentang seorang tabi'in yang memiliki catatan sejarah yang ditorehkan dengan tinta emas dalam berbagai macam catatan buku sejarah. Beliau adalah Atha bin Abi Rabbah rahimahullah. Beliau hidup di tahun 27 sampai dengan 114 Hijriah atau bertepatan dengan 647 sampai dengan 732 Masehi. Sebelum saya memulai cerita beliau, dan cerita ini tidak diambil dari awal sampai akhir ya, hanya sekedar penggalan dari hidup beliau, karena hidup beliau begitu berlimpah dengan mutiara kebaikan. Saya awali dengan ucapan seorang murid beliau, Salamah bin Kuhail. Beliau mengatakan bahwa saya tidak melihat orang yang mengharap wajah Allah dengan ilmunya kecuali 3 orang. Mereka adalah Atha, Tawus, dan Mujahid. Masya Allah, 3 tabi'in ini luar biasa. Bismillah, kita mulai cerita tentang Atha. Satu ketika memasuki 10 terakhir dari bulan Dzulhijjah tahun 97 Hijriah, saat itu Ka'bah sedang disesaki oleh tamu-tamu Allah dari segala penjuru. Para pejalan kaki, pengendara, tua, muda, laki, wanita, berkulit hitam ataupun putih, orang Arab ataupun non-Arab, tokoh ataupun rakyat jelata, tumpah ruah, semuanya berada di seputaran Ka'bah. Mereka semua telah datang menghadap Raja Manusia dengan khusyuk, seraya terus membesarkan asma'nya dan mengharapkan pahala darinya. Tersebutlah dalam kisah itu Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik ini adalah salah seorang khalifah yang sangat agung dari Bani Umayyah ya. Seorang khalifah kaum muslimin dan salah seorang khalifah yang pernah bertahta di muka bumi dengan keadilannya. Yang terkenal selepas beliau tidak memberikan kekhalifahan pada anak-anaknya, tapi melimpahkannya kepada khalifah yang zuhud juga, yaitu Umar bin Abdul Aziz ya. Ini bukan perkara ringan juga. Di saat itu semua khalifah memberikan kepada anaknya, tapi beliau memberikan kepada orang yang menurut beliau pantas. Saat itu sang khalifah Sulaiman bin Abdul Malik sedang bertawaf di seputaran Ka'bah dengan kepala terbuka, bertelanjang kaki, dan dia hanya mengenakan pakaian ihramnya. Kondisinya kala itu sama seperti saudara-saudaranya yang lain dari rakyat-rakyatnya. Bahkan nampak seperti tidak ada beda dengan rakyat jelata kala itu. Dan di belakangnya kala itu ada 2 orang putranya. Keduanya adalah anak muda yang keceriaan wajahnya bagaikan bulan purnama dan semerbak mewangi kilaunya dari apa yang ada dari prestasi putra sang khalifah itu. Dan ketika khalifah menyelesaikan tawaf, beliau menengok ke arah salah seorang pengawalnya sembari berkata, ya, bertanya gitu, di mana yang kalian maksud? Lalu pengawalnya sambil menunjuk ke pojok barat Masjidil Haram, ya. Lalu pengawalnya juga mengatakan, dia di sana sedang salat, wahai khalifah. Lalu khalifah dengan diikuti kedua putranya tadi menuju tempat yang ditunjuk oleh pengawalnya itu. Awalnya para pengawal pribadinya itu ingin mengikuti khalifah guna melebarkan jalan, memberikan jalan baginya, melindunginya dari suasana berdesak-desakan kan ketika berada di seputaran Ka'bah. Kan tetapi khalifah melarang mereka melakukan pengawalan sembari berkata, wahai pengawalku, ketahuilah bahwa raja dan rakyat jelata sama kedudukannya di tempat ini. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari orang lain kecuali berdasarkan amalnya dan ketakwaannya. Boleh jadi ada orang yang kusut, lusuh, berdebu datang kepada Allah, lalu Allah menerima ibadahnya, dan pada saat yang sama ada para raja yang tidak diterima olehnya. Lalu akhirnya pengawalnya pun menjauhkan diri dari sang khalifah. Kemudian khalifah berjalan menuju orang yang ditunjuk tadi, dan sang khalifah mendapati orang itu sedang melaksanakan sholat dengan khusyuk, ya, dalam rukuk dan sujudnya. Sementara orang-orang juga duduk di belakangnya, di sebelah kanan dan kirinya, memenuhi seputarannya. Lalu khalifah pun datang dan duduk di barisan paling belakang, karena memang beliau juga datang tidak pertama.
duduk di barisan paling belakang dari majelis yang ada dan mendudukkan juga kedua anaknya di situ. Mulailah dua anak muda Quraisy ini mengamati laki-laki yang dituju oleh ayah mereka. Lalu Khalifah Sulaiman juga duduk bersama dengan orang-orang awam lainnya menunggu hingga selesai dari sholatnya. Ternyata orang itu adalah seorang tua yang berasal dari Habasyah, berkulit hitam, berambut keriting, lebat, dan pesek hidungnya. Ya, jika dia duduk tampak bagaikan gagak hitam. Ketika orang itu selesai dari sholatnya, dia menoleh ke arah di mana khalifah berada. Lalu Sulaiman bin Abdul Malik, sang khalifah, memberi salam dan orang itu pun membalasnya. Saat itulah khalifah menyongsongnya dan bertanya tentang manasik haji. Dan saat itu sang khalifah sedang berhaji, ya, dari satu hal ke hal lainnya. Dan orang itu menjawab setiap pertanyaan dengan jawaban yang tuntas dan terperinci, sehingga tidak memberikan kesempatan lagi bagi si penanya untuk bertanya lagi, karena memang sudah sangat jelas. Dan yang ditanya juga menyandarkan setiap perkataan yang diucapkan itu kepada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah khalifah selesai mengajukan pertanyaannya, beliau mengucapkan, mudah-mudahan Allah membalas Anda dengan kebaikan. Lalu beliau berkata kepada kedua putranya, berdirilah. Lalu keduanya berdiri dan mereka bertiga berlalu melanjutkan sa'i menuju tempat sa'i. Nah, ketika mereka bertiga itu berada di pertengahan jalan menuju tempat sa'i di antara Safa dan Marwah, kedua anak muda ini mendengar ada orang yang berseru, seolah memberikan pengumuman gitu. Wahai kaum muslimin, siapapun tidak boleh memberi fatwa kepada orang-orang di tempat ini kecuali hanya Atha bin Abi Rabbah. Dan jika tidak ada Atha bin Abi Rabbah, maka kepada Abdullah bin Abi Najih. Maka salah satu dari kedua anak muda ini tadi, yang putra dari khalifah ini, menoleh kepada ayahnya lalu berkata, wahai ayahanda, bagaimana mungkin yang sudah disebut sebagai rujukan fatwa itu, ya, menyuruh orang tidak meminta fatwa kepada siapapun selain kepada Atha bin Abi Rabbah dan sahabatnya. Tadi kenapa kita datang meminta fatwa kepada orang lain? Seorang yang tidak peduli terhadap kehadiran khalifah, seolah dia tidak tahu kalau Anda khalifah sehingga menundukkan Anda di belakang dan tidak memberikan penghormatan yang layak kepada seorang khalifah. Maka Sulaiman bin Abdul Malik berkata kepada putranya, orang yang telah kamu lihat wahai anakku, dan yang kamu lihat kita tunduk di depannya, itulah Atha bin Abi Rabbah, pemilik fatwa di Masjidil Haram dan pewaris Abdullah bin Abbas di dalam kedudukan yang besar ini. Lalu anaknya terkaget dan tertunduk. Kemudian khalifah melanjutkan perkataannya, wahai anakku, belajarlah ilmu, karena dengan ilmu orang rendah akan menjadi mulia, orang yang malas akan menjadi pintar, dan budak akan melebihi derajat para raja. Dan perkataan Sulaiman bin Abdul Malik kepada putranya tentang masalah ilmu tidaklah berlebihan, sahabat. Karena Atha bin Abi Rabbah ini pada masa kecilnya adalah hamba sahaya, budak, milik seorang perempuan penduduk Mekah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan budak Habasyah ini dengan meletakkan kedua kakinya semenjak kecil di atas jalan ilmu. Dia membagi waktunya menjadi 3 bagian. Satu bagian untuk majikan perempuannya itu, di mana dia mengabdi kepadanya dengan sebaik-baik pengabdian dan memberikan hak-haknya dengan sempurna. Dan satu bagian dia jadikan untuk Tuhannya, untuk Rabbnya. Waktu ini dia gunakan untuk beribadah dengan sepenuh-penuhnya, sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya kepada Allah. Dan satu bagian lain dia jadikan untuk mencari ilmu. Dia banyak berguru. Beliau banyak sekali berguru kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang masih hidup, dan menyerap ilmu-ilmu mereka yang begitu banyak dan murni. Beliau berguru kepada Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan sahabat-sahabat mulia lainnya, sehingga hatinya dipenuhi dengan ilmu, fikih, dan riwayat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika majikan perempuannya melihat bahwa budaknya telah menjual jiwanya kepada Allah dan mewakafkan hidupnya untuk mencari ilmu, maka dia melepaskan haknya terhadap Atha, kemudian memerdekakannya sebagai bentuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan
Allah menjadikannya bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Begitu ucapnya. Dan semenjak hari itu Atha bin Abi Rabah menjadikan Baitul Haram, Masjidil Haram, sebagai tempat tinggalnya, sebagai rumahnya yang merupakan tempat dia berteduh, sebagai sekolah yang dia belajar di dalamnya, dan sebagai tempat sholat yang dia bertaqarrub kepada Allah dengan penuh ketakwaan dan ketaatan. Hal ini yang membuat ahli sejarah berkata bahwa Masjidil Haram itu menjadi tempat tinggal Atha bin Abi Rabah kurang lebih 20 tahun. 20 tahun, sahabat. Luar biasa, tinggal di masjid selama 20 tahun. Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'in yang mulia ini, telah sampai kepada kedudukan yang sangat tinggi di dalam bidang ilmu dan sampai kepada derajat yang tidak dicapai kecuali oleh beberapa orang aja di masanya. Telah diriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar sedang menuju Mekah kala itu untuk umrah. Lalu orang-orang menemuinya untuk bertanya dan meminta fatwa. Maka Abdullah bin Umar kala itu berkata, "Sesungguhnya saya ini sangat heran kepada kalian, wahai penduduk Mekah. Mengapa kalian mengerumuniku untuk menanyakan satu permasalahan, sedangkan di tengah-tengah kalian sudah ada Atha bin Abi Rabah?" Masya Allah, sampai seperti itu ya sahabat Abdullah bin Umar memberikan pujiannya kepada Atha bin Abi Rabah radhiyallahu anhu. Atha bin Abi Rabah telah sampai kepada derajat tinggi dalam agama dan ilmu itu dengan dua sifat, sahabat. Yang pertama, bahwa dia menjadikan dirinya sebagai pemimpin atas jiwanya, dan dia tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk bersenang-senang dengan sesuatu yang tidak berguna. Dan sifat yang kedua, bahwa beliau menjadikan dirinya sebagai pemimpin atas waktunya, sehingga beliau tidak membiarkan dirinya hanyut di dalam perkataan dan perbuatan yang melebihi keperluan. Murid beliau Muhammad bin Suqah, ya, dan beliau juga termasuk salah seorang ulama dan ahli ibadah di Kufah, itu bercerita kepada orang-orang yang mengunjunginya. Apa yang beliau ceritakan? Beliau menyampaikan begini, "Maukah kalian mendengar satu ucapan? Barangkali ucapan ini dapat memberi manfaat kepada kalian, sebagaimana ucapan ini telah memberi manfaat juga kepadaku." Maka murid-muridnya menjawab, "Mau, wahai guru." Lalu beliau melanjutkan, Muhammad bin Suqah, "Pada satu hari Atha bin Abi Rabah menasihatiku. Dia berkata, 'Wahai keponakanku, sesungguhnya orang-orang sebelum kami dahulu tidak menyukai perkataan yang sia-sia.' Lalu aku bertanya, 'Dan apa perkataan yang sia-sia itu menurut mereka, wahai guru?' Lalu Atha bin Abi Rabah menjawab, 'Dahulu mereka menganggap setiap perkataan yang bukan membaca atau memahami kitab Allah adalah perkataan sia-sia. Demikian pula dengan yang bukan meriwayatkan, mengkaji hadis Nabi SAW, atau bukan menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, atau bukan ilmu yang dapat digunakan untuk takarub kepada Allah, atau kamu berbicara tentang kebutuhan dan mata pencaharianmu yang harus dibicarakan dan itu penting, maka semua itu dianggap sebagai perkara yang sia-sia.' Lalu beliau mengarahkan pandangannya kepadaku dan beliau berkata, seraya menyampaikan firman Allah dalam surah Al-Infitar ayat 10-11 itu, 'Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin.' Dan sesungguhnya terhadap kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi amal perbuatan kalian, yang mulia di sisi Allah, yang mencatat amal perbuatan kalian. Lalu dilanjutkan dalam surah Qaf ayat 17 dan 18, 'Anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid.' Di mana yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri, tidak ada satu kata yang dia ucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap untuk mencatatnya. Kemudian dia berkata, 'Apakah salah seorang di antara kita tidak malu jika buku catatannya yang dia penuhi di awal siangnya dibuka di depannya, lalu dia menemukannya apa yang tertulis di dalamnya bukan urusan agamanya, bukan urusan akhiratnya, atau bukan hanya sekedar urusan dunia semata.'" Luar biasa ini nasihatnya, Masya Allah, ini perlu untuk kita berkaca betul.
Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadikan ilmu Atha bin Abi Rabbah ini bermanfaat bagi begitu banyak golongan manusia. Di antara mereka ada yang orang-orang yang khusus ahli ilmu, tapi ada juga orang-orang awam yang mungkin pekerja dan lain sebagainya. Ya, artinya bukan hanya sekedar ahli ilmu, ilmunya itu bermanfaat bukan hanya sekedar untuk ahli ilmu saja, pekerja-pekerja yang ada di sekitarnya itu menjadi soleh karena keberkahan Atha bin Abi Rabbah. Ini diceritakan dari Imam Abu Hanifah rahimahullah. Beliau bercerita tentang dirinya. Beliau mengatakan, aku telah berbuat kesalahan dalam 5 perkara dari manasik haji di Mekah. Lalu ada tukang cukur yang mengajariku. Tukang cukur ngajarin seorang imam. Gimana ceritanya? Beliau melanjutkan, yaitu ketika aku ingin mencukur rambutku supaya aku keluar dari ihram, ingin tahadul, beliau rahimahullah. Lalu sewaktu hendak dicukur, aku berkata, wahai tukang cukur, dengan bayaran berapa Anda mencukur rambutku? Maka tukang cukur ini menjawab, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada Anda. Ibadah tidak disyariatkan dengan bayaran. Duduklah dan berilah aku kerelaan Anda. Maka aku merasa malu dan aku duduk. Namun aku duduk dalam keadaan berpaling dari arah kiblat. Lalu tukang cukur ini tadi menoleh ke arahku supaya aku menghadap ke arah kiblat. Ya, artinya diarahkan arah, ya, duduk ke arah kiblat. Lalu setelah duduk ke arah kiblat dan aku menuruti, ya, aku semakin grogi, kata Imam Abu Hanifah. Aku semakin grogi. Kemudian aku menyilakan supaya orang itu mencukur kepalaku yang sebelah kiri, tetapi tiba-tiba dia berkata, berikan bagian kanan kepala Anda. Lalu aku berputar dan mulailah Imam Abu Hanifah kagum dengan tukang cukur ini tadi, ya. Dan dia berkata, tukang cukur ini, kepada Abu Hanifah yang saat itu sedang mengagumi tukang cukur ini tadi. Apa kata tukang cukur ini tadi? Kenapa Anda diam? Bertakbirlah. Kaget Imam Abu Hanifah, lalu beliau bertakbir juga, ya. Sehingga aku berdiri untuk siap-siap pergi. Tuh beliau siap-siap pergi, ya. Lalu ketika siap-siap pergi, tukang cukurnya tanya lagi, kemana Anda akan pergi? Maka aku jawab, kata Imam Abu Hanifah, aku akan menuju kendaraanku. Lalu tukang cukur ini berkata, sholatlah 2 rakaat, kemudian pergilah kemana Anda suka ingin pergi. Lalu aku sholat 2 rakaat dan aku berkata dalam hati, ini seorang tukang cukur tidak akan berbuat seperti ini kecuali dia adalah orang yang berilmu. Maka selesai sholat aku datangi dia dan aku berkata, dari mana Anda dapatkan manasik yang Anda perintahkan kepadaku ini? Maka tukang cukur itu menjawab, demi Allah, aku telah melihat Atha bin Abi Rabbah melakukannya, lalu aku mengikutinya dan aku mengarahkan orang lain juga untuk melakukan hal yang sama. Masya Allah, luar biasa. Tukang cukur, bukan ahli ilmu, bukan muridnya Atha bin Abi Rabbah. Tukang cukur mendapat berkah dari Atha bin Abi Rabbah. Sahabat yang dicintai Allah, dunia telah datang banyak sekali kepada Atha bin Abi Rabbah, namun beliau berpaling dan menolaknya dengan keras. Beliau hidup sepanjang umurnya hanya dengan mengenakan baju yang harganya tidak melebihi 5 dirham. Para khalifah telah mengundangnya supaya beliau menemani mereka, akan tetapi Atha bin Abi Rabbah tidak memenuhi ajakan mereka karena lebih mengkhawatirkan agamanya daripada dunianya. Namun demikian, beliau akan datang kepada para khalifah itu jika kedatangannya itu mendatangkan manfaat bagi kaum muslimin atau ada kebaikan untuk Islam. Di antaranya, seperti yang diceritakan oleh Utsman bin Atha al-Khurasani. Dia berkata, pada satu perjalanan bersama ayahku, kami ingin berkunjung kepada Hisham bin Abdul Malik. Ayah Utsman bin Atha al-Khurasani ini adalah seorang pejabat, ya, di Khurasan. Dia sedang berjalan bersama ayahnya, ya, untuk bertemu dengan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Ketika kami telah berjalan mendekati Damaskus, tiba-tiba kami melihat orang tua di atas keledai hitam dengan mengenakan baju jelek, kasar, dan memakai jubah lusuh dengan peci yang ala kadarnya. Tempat duduknya juga terbuat dari kayu. Maka aku tertawakan dia dan aku berkata kepada ayahku, ya, siapa ini? Ya, dengan gaya agak sedikit ya meledek lah gitu, ya. Maka ayahku menjawab, diam kamu nak.
Ini adalah penghulu ahli fikih penduduk Hijaz. Beliau adalah Atha bin Abi Rabbah. Nah, setelah orang itu dekat dengan kami, ya, ayah kami turun dan dari kendaraannya, dan orang itu juga turun dari kendaraannya, dari keledainya. Lalu keduanya berpelukan dan saling menyapa. Kemudian keduanya kembali menaiki kendaraannya, sehingga keduanya juga berhenti di depan pintu istana Hisham bin Abdul Malik. Setelah itu keduanya duduk dengan tenang, mereka dipersilakan masuk, dan aku tidak tahu cerita lagi apa yang ada di dalam karena aku tidak masuk ke dalam. Begitu ayahku keluar, yang aku tanya pertama kali adalah tentang orang tadi. Berarti beliau minta cerita tentang Atha bin Abi Rabbah. Wahai ayah, ceritakanlah kepadaku tentang apa yang kalian berdua lakukan di dalam. Maka ayahnya berkata, ketika khalifah mengetahui bahwa Atha bin Abi Rabbah berada di depan pintu, beliau segera mempersilahkannya masuk. Dan demi Allah, aku tidak bisa masuk, kecuali karena sebab dia, Atha bin Abi Rabbah, mengajak aku juga masuk. Dan ketika khalifah melihatnya, beliau hanya berkata, selamat datang, mari kemari, selamat datang, mari kemari. Terus beliau berkata seperti itu, kemari, sehingga beliau mempersilahkannya duduk bersamanya di atas permadaninya dan menyentuhkan lututnya dengan lutut Atha bin Abi Rabbah radhiyallahu rahimahullah. Di antara orang-orang yang duduk itu ada orang-orang besar, pejabat-pejabat tinggi, yang sebelumnya mereka sedang berbincang-bincang, lalu mereka semua tiba-tiba terdiam. Kemudian Khalifah Hisham bin Abdul Malik menghadap kepada Atha dan bertanya, apa keperluan Anda wahai Abu Muhammad, dengan begitu lembut? Lalu Atha berkata, wahai Amirul Mukminin, penduduk Mekah dan Madinah adalah penduduk negeri Allah dan tetangga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kepada mereka rizki dan pemberian karena saat ini sedang sulit bagi mereka. Maka sang Khalifah Hisham menjawab, baik wahai ajudan, tulislah untuk penduduk Mekah dan Madinah pemberian dan rezeki mereka untuk 1 tahun. Lalu Hisham bin Abdul Malik melanjutkan, apakah ada keperluan lain wahai Abu Muhammad? Atha bin Abi Rabbah menjawab, iya wahai Amirul Mukminin, penduduk Hijaz dan penduduk Najd adalah inti orang-orang Arab dan pemuka Islam, maka berikanlah kepada mereka kelebihan sedekah. Maka Hisham berkata lagi kepada ajudannya, tulis dan berikan kepada mereka sedekah. Lalu bertanya lagi nih Khalifah, apakah ada keperluan lain wahai Abu Muhammad? Ya wahai Amirul Mukminin, jawab Atha bin Abi Rabbah, kaum muslimin yang menjaga di perbatasan, mereka berdiri di depan musuh-musuh Anda, dan mereka akan membunuh setiap orang yang berbuat jahat kepada kaum muslimin. Maka berikanlah sebagian rizki kepada mereka, karena kalau mereka mati maka perbatasan akan hilang. Maka Hisham berkata, baik wahai ajudan, tulislah supaya dikirim segera rizki kepada mereka yang berada di perbatasan. Lalu bertanya lagi kepada Atha, apakah ada keperluan lain wahai Abu Muhammad? Lalu Atha berkata, ya wahai Amirul Mukminin, orang-orang ahli dhimmah. Ahli dhimmah ini orang-orang non muslim ya, yang mereka itu mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin ya, sehingga mereka mendapatkan jaminan keamanan ya. Mereka tidak memerangi kaum muslimin dan mereka membayar jizyah ya, membayar beberapa bayaran yang dibayar sebagai ganti keamanan mereka, seperti kalau kaum muslimin membayar zakat, mereka membayar yang lain. Ini ahlu dhimmah yang sudah mengadakan perjanjian untuk hidup damai di negeri kaum muslimin. Atau mengatakan kepada Hisham bin Abdul Malik, wahai Amirul Mukminin, orang-orang ahli dhimmah hendaknya tidak dibebani dengan apa yang mereka tidak mampu, karena apa yang Anda tarik dari mereka merupakan bantuan untuk Anda atas musuh Anda. Maka Hisham kala itu berkata, wahai ajudan, tulislah untuk orang-orang ahli dhimmah supaya mereka tidak dibebani dengan sesuatu yang mereka tidak mampu. Lalu mengarahkan wajahnya kepada wajah Atha bin Abi Rabbah dengan lembut kembali, apakah ada keperluan lain wahai Abu Muhammad? Atha bin Abi Rabbah rahimahullah mengatakan, iya, bertakwalah kepada Allah di dalam diri Anda wahai Amirul Mukminin, dan ketahuilah bahwa Anda diciptakan dalam keadaan sendiri dan akan mati dalam keadaan sendiri, dibangkitkan dalam keadaan sendiri dan dihisab dalam keadaan sendiri. Dan demi Allah, tidak seorang pun dari orang-orang yang Anda lihat
akan menyertai Anda. Maka Hisham kala itu langsung menyungkurkan wajahnya ke tanah dan menangis. Lalu Atha berdiri, dan tadi ayah dari Utsman bin Atha tadi juga ya, ikut berdiri bersamanya. Lalu ikut keluar juga bersama dengan Atha. Ketika kami sampai di pintu, ternyata ada seorang yang mengikuti Atha dengan membawa kantong. Dan aku juga tidak tahu apa yang ada dalam kantong itu, kata ayahnya. Dan orang itu berkata kepadanya, sesungguhnya Amirul Mukminin memberikan ini kepada Anda, wahai Atha bin Abi Rabbah. Maka kala itu Atha berkata, maaf, aku tidak akan menerima ini, dan memberikan firman Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 109, wa ma as'alukum alaihi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin, dan aku tidak meminta imbalan kepada kalian atas seruanku itu, imbalanku hanya dari Tuhan seluruh alam. Demi Allah, sesungguhnya Atha menemui khalifah dan keluar dari sisinya tanpa meminum setetes air pun. Masya Allah, luar biasa. Ini yang diceritakan ketika Utsman bin Affan Al-Khurasani bertanya kepada ayahnya. Sahabat yang dicintai Allah, Atha bin Abi Rabbah rahimahullah dikaruniai umur panjang hingga hampir 100 tahun. Umur itu dia penuhi dengan ilmu, amal, kebaikan dan takwa, dan dia membersihkannya dengan zuhud dari kekayaan yang ada di tangan manusia, dan sangat mengharap ganjaran yang ada di sisi Allah. Ketika beliau wafat, beliau dalam keadaan ringan dari beban dunia, banyak berbekal dengan amal akhirat. Selain itu, beliau melakukan ibadah haji itu sebanyak 70 kali. Beliau melakukan berarti di dalamnya 70 kali wukuf di Arafah. Di sana beliau memohon kepada Allah agar mendapatkan keridhoannya dan syurganya, dan memohon perlindungan kepadanya dari murka dan nerakanya. Rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, dan semoga kita juga mampu untuk bisa mengikuti jalan-jalan orang soleh ini sehingga dimampukan untuk kembali bertemu dengan beliau di syurga. Saya Arifin Nugroho untuk sahabat sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.